Saat gempa Bekasi ini berada di darat pada kedalaman 10 kilometer. Sejauh ini belum diketahui dampak gempa maupun adanya kerusakan bangunan atau korban jiwa. Seperti diketahui, Tribuners, bahwa sebelumnya gempa utama sempat tercatat dengan kekuatan magnitudo 4,9. Namun setelah analisis lebih lanjut, BMKG menyatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7 pada kedalaman 10 km. Titik gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengatakan terjadi gempa sebanyak 7 kali di Kabupaten Bekasi semalam. Gempa terdiri dari 1 gempa utama dan 6 gempa susulan. Adapun gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Meski terjadi serangkaian susulan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tenang karena kekuatan gempa lanjutan atau susulan ini relatif kecil dari gempa utama. Oh, suka orang mana? Rumah bapak angkat, kena, merolok temboknya sama bapak angkat. Rengsol. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal sehingga guncangannya dirasakan cukup luas. Epicenter gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi hingga memicu getaran kuat di wilayah sekitar.
Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Rabu 20 Agustus 2025. Meski tergolong gempa dangkal, getarannya dirasakan hingga Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang. Bahkan guncangan tersebut membuat benda-benda yang berada di dalam rumah berasa bergoyang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan kerusakan cukup banyak terjadi di wilayah Karawang. Beberapa bangunan dilaporkan retak dan warga sempat panik keluar rumah. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Magnitudo 4,7 yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh warga di wilayah Depok, Jawa Barat. Terkait dengan situasi pasca gempa di Depok, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Depok, ada Rifki Ibnumasi. Selamat malam, Rifki. Selamat malam, rekan sekalian. Baik, Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat? Baik rekan Rizka dan listeners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi malam sekira pukul 8 kurang memang dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Depok. Pantauan Tribun News Depok.com sendiri di area Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, memang getaran gempa sempat terjadi beberapa detik dan getaran tersebut dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Depok terjadi perbincangan baik di media sosial maupun perbincangan warga di sekitaran Jalan Margonda Raya. Seorang pengendara atau seorang pengemudi ojek online atau ojol menuturkan bahwasanya gempa tersebut dirasakan sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau kurang dari pukul 8 malam, di mana saat kejadian memang suasana di Jalan Margonda Raya sedang padat. Meski demikian, memang getaran gempa tersebut tidak terjadi begitu lama, hanya beberapa detik saja. Seorang pengendara motor itu juga menyebutkan bahwasanya saat terjadi getaran gempa di wilayah Kota Depok, para pengemudi ojek online sempat berhenti dan menanyakan ke rekan-rekannya. Menurutnya, getaran gempa yang dirasakan oleh warga di wilayah Kota Depok terasa sebanyak 3 kali, seperti halnya goyangan saja. Hal serupa juga dirasakan oleh juru parkir di wilayah Jalan Margonda Raya bernama Rawi, di mana saat kejadian memang Rawi sedang bertugas di sebuah minimarket dan merasakan adanya getaran gempa. Meski demikian, Rawi tidak tahu bahwasanya saat itu sudah menjadi gempa. Rawi hanya merasakan getaran seperti goyangan saja dan menganggap itu hal yang lumrah atau hanya perasaannya saja. Bahkan saat ditanya oleh Depok.com, apakah Rawi mengetahui terjadi gempa? Ia tidak mengetahui. Namun saat ditanya apakah merasakan getaran gempa tersebut, Rawi sendiri memang menuturkan bahwasanya ia merasakan getaran gempa meskipun kekuatan dari getaran gempa tersebut tidak begitu keras, bahkan berupa goyangan saja. Tadi juga Tribun News Depok sempat bertanya dengan pedagang jahe, di mana pedagang tersebut juga merasakan getaran gempa khususnya di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok.
Selain di wilayah Kecamatan Desi, getaran gempa tersebut juga dirasakan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Bahkan frekuensi getaran gempa di wilayah Kecamatan Sawangan lebih besar dibandingkan wilayah Desi, Kota Depok, di mana warga di wilayah Kecamatan Sawangan menuturkan getaran gempa yang terjadi sekitar pukul 8 malam tersebut sampai terasa getaran yang sudah benar-benar goyangan saja. Tribunnya seperti diketahui juga saat itu memang belum ada pernyataan resmi terkait dampak dari getaran gempa tersebut. Namun sejauh ini pantauan di Depok sendiri memang tidak terjadi kerusakan akibat dari gempa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait gempa yang dengan titik di Kabupaten Bekasi dan dirasakan oleh warga, khususnya masyarakat Kota Depok. Baik, Rifki, terkait dengan gempa yang terjadi, apakah dari masyarakat Depok ini ada kewaspadaan soal kemungkinan gempa susulan? Baik, rekan Rizka, tadi juga tribunnews.com menanyakan apakah ada kekhawatiran terkait adanya gempa susulan. Warga sendiri mengaku merasa was-was. Meski demikian, warga tetap waspada dan berjaga-jaga. Artinya meski gempa yang terjadi tadi sekira pukul 8 tidak berdampak begitu fatal, namun warga masih berjaga-jaga dan berharap tidak adanya gempa susulan. Namun dan gempa susulan, warga sendiri berharap bisa melakukan antisipasi atau pergi ke tempat yang lebih aman. Meskipun seperti yang terlihat di layar saya, memang lalu lintas di Jalan Margonda Depok ini tidak ada hambatan bisa terasa getaran di wilayah Kota Depok. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Depok Rifki Ibnu Masih terkait dengan laporan situasi terkini di Depok pasca gempa yang mengguncang Bekasi dan juga sekitarnya. Selamat bertugas kembali. Gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat juga turut berdampak langsung pada perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta Dion Putra akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com Dionisius Arya Bimasuci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator-eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Gempa susulan kembali mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 3,3. Adapun gempa susulan ini terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 4,9 pada Rabu malam. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa susulan ini berlokasi di 16 km tenggara Kabupaten Bekasi.
Pusat gempa Bekasi ini berada di darat pada kedalaman 10 km. Sejauh ini belum diketahui dampak gempa maupun adanya kerusakan bangunan atau korban jiwa. Seperti diketahui, Tribuners, bahwa sebelumnya gempa utama sempat tercatat dengan kekuatan magnitudo 4,9. Namun setelah analisis lebih lanjut, BMKG menyatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7 pada kedalaman 10 km. Titik gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengatakan terjadi gempa sebanyak 7 kali di Kabupaten Bekasi semalam. Gempa terdiri dari 1 gempa utama dan 6 gempa susulan. Adapun gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Meski terjadi serangkaian susulan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tenang karena kekuatan gempa lanjutan atau susulan ini relatif kecil dari gempa utama. Suka orang mana? Rumah bapak angkat kena merolok temboknya sama bapak angkat. Rengsol. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal sehingga guncangannya dirasakan cukup luas. Epicenter gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi hingga memicu getaran kuat di wilayah sekitar.
Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Rabu 20 Agustus 2025. Meski tergolong gempa dangkal, getarannya dirasakan hingga Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang. Bahkan guncangan tersebut membuat benda-benda yang berada di dalam rumah berasa bergoyang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan kerusakan cukup banyak terjadi di wilayah Karawang. Beberapa bangunan dilaporkan retak dan warga sempat panik keluar rumah. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Magnitudo 4,7 yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh warga di wilayah Depok, Jawa Barat. Terkait dengan situasi pasca gempa di Depok, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Depok, ada Rifki Ibnumasi. Selamat malam, Rifki. Selamat malam, rekan sekalian. Baik, Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat? Baik rekan Rizka dan listeners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi malam ini sekira pukul 8 kurang memang dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Depok. Pantauan Tribunnews Depok.com sendiri di area Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, memang getaran gempa sempat terjadi beberapa detik dan getaran tersebut dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Depok terjadi perbincangan baik di media sosial maupun perbincangan warga di sekitaran Jalan Margonda Raya. Seorang pengendara atau seorang pengemudi ojek online atau ojol menuturkan bahwasanya gempa tersebut dirasakan sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau kurang dari pukul 8 malam, di mana saat kejadian memang suasana di Jalan Margonda Raya sedang padat. Meski demikian, memang getaran gempa tersebut tidak terjadi begitu lama, hanya beberapa detik saja. Seorang pengendara motor itu juga menyebutkan bahwasanya saat terjadi getaran gempa di wilayah Kota Depok, para pengemudi ojek online sempat berhenti dan menanyakan ke rekan-rekannya. Menurutnya, getaran gempa yang dirasakan oleh warga di wilayah Kota Depok terasa sebanyak 3 kali, seperti halnya goyangan saja. Hal serupa juga dirasakan oleh juru parkir di wilayah Jalan Margonda Raya bernama Rawi, di mana saat kejadian memang Rawi sedang bertugas di sebuah minimarket dan merasakan adanya getaran gempa. Meski demikian, Rawi tidak tahu bahwasanya saat itu sudah menjadi gempa. Rawi hanya merasakan getaran seperti goyangan saja dan menganggap itu hal yang lumrah atau hanya perasaannya saja. Bahkan saat ditanya oleh Depok.com, apakah Rawi mengetahui terjadi gempa? Ia tidak mengetahui. Namun saat ditanya apakah merasakan getaran gempa tersebut, Rawi sendiri memang menuturkan bahwasanya ia merasakan getaran gempa meskipun kekuatan dari getaran gempa tersebut tidak begitu keras, bahkan berupa goyangan saja. Tadi juga Tribunnews Depok sempat bertanya dengan pedagang jahe, di mana pedagang tersebut juga merasakan getaran gempa khususnya di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok.
Selain di wilayah Kecamatan Desi, getaran gempa tersebut juga dirasakan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Bahkan frekuensi getaran gempa di wilayah Kecamatan Sawangan lebih besar dibandingkan wilayah Desi, Kota Depok, di mana warga di wilayah Kecamatan Sawangan menuturkan getaran gempa yang terjadi sekitar pukul 8 malam tersebut sampai terasa getaran yang tidak benar-benar goyangan saja. Tribunnya seperti diketahui juga saat itu memang belum ada pernyataan resmi terkait dampak dari getaran gempa tersebut. Namun sejauh ini pantauan di Depok sendiri memang tidak terjadi kerusakan akibat dari gempa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait gempa yang dengan titik di Kabupaten Bekasi dan dirasakan oleh warga, khususnya masyarakat Kota Depok. Baik, Rifki, terkait dengan gempa yang terjadi, apakah dari masyarakat Depok ini ada kewaspadaan soal kemungkinan gempa susulan? Baik, rekan Rizka, tadi juga Tribunnews.com menanyakan apakah ada kekhawatiran terkait adanya gempa susulan. Warga sendiri mengaku merasa was-was. Meski demikian, warga tetap waspada dan berjaga-jaga. Artinya meski gempa yang terjadi tadi sekira pukul 8 tidak berdampak begitu fatal, namun warga masih berjaga-jaga dan berharap tidak adanya gempa susulan. Namun dan gempa susulan, warga sendiri berharap bisa melakukan antisipasi atau pergi ke tempat yang lebih aman. Meskipun seperti yang terlihat di layar saya, memang lalu lintas di Jalan Margonda Depok ini tidak ada hambatan jika terasa getaran di wilayah Kota Depok. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Depok Rifki Ibnu Masih terkait dengan laporan situasi terkini di Depok pasca gempa yang mengguncang Bekasi dan juga sekitarnya. Selamat bertugas kembali. Gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat juga turut berdampak langsung pada perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta Dion Putra akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com di NCS area Bima Suci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain, seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator-eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Gempa susulan kembali mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 3,3. Adapun gempa susulan ini terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 4,9 pada Rabu malam. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa susulan ini berlokasi di 16 km tenggara Kabupaten Bekasi.
Pusat gempa Bekasi ini berada di darat pada kedalaman 10 km. Sejauh ini belum diketahui dampak gempa maupun adanya kerusakan bangunan atau korban jiwa. Seperti diketahui Tribuners bahwa sebelumnya gempa utama sempat tercatat dengan kekuatan magnitudo 4,9. Namun setelah analisis lebih lanjut, BMKG menyatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7 pada kedalaman 10 km. Titik gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengatakan terjadi gempa sebanyak 7 kali di Kabupaten Bekasi semalam. Gempa terdiri dari 1 gempa utama dan 6 gempa susulan. Adapun gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Meski terjadi serangkaian susulan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tenang karena kekuatan gempa lanjutan atau susulan ini relatif kecil dari gempa utama. Oh, suka orang mana? Rumah bapak angkat kena merolok temboknya sama bapak angkat. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal sehingga guncangannya dirasakan cukup luas. Epicenter gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi hingga memicu getaran kuat di wilayah sekitar.
Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Rabu 20 Agustus 2025. Meski tergolong gempa dangkal, getarannya dirasakan hingga Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang. Bahkan guncangan tersebut membuat benda-benda yang berada di dalam rumah berasa bergoyang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan kerusakan cukup banyak terjadi di wilayah Karawang. Beberapa bangunan dilaporkan retak dan warga sempat panik keluar rumah. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Magnitudo 4,7 yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh warga di wilayah Depok, Jawa Barat. Terkait dengan situasi pasca gempa di Depok, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Depok, ada Rifki Ibnumasi. Selamat malam, Rifki. Selamat malam, rekan Baik. Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat? Baik rekan Rizka dan listeners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi malam sekira pukul 8 kurang memang dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Depok. Pantauan Tribun News Depok.com sendiri di area Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, memang getaran gempa sempat terjadi beberapa detik dan getaran tersebut dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Depok terjadi perbincangan baik di media sosial maupun perbincangan warga di sekitaran Jalan Margonda Raya. Seorang pengendara atau seorang pengemudi ojek online atau ojol menuturkan bahwasanya gempa tersebut dirasakan sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau kurang dari pukul 8 malam, di mana saat kejadian memang suasana di Jalan Margonda Raya sedang padat. Meski demikian, memang getaran gempa tersebut tidak terjadi begitu lama, hanya beberapa detik saja. Seorang pengendara motor itu juga menyebutkan bahwasanya saat terjadi getaran gempa di wilayah Kota Depok, para pengemudi ojek online sempat berhenti dan menanyakan ke rekan-rekannya. Menurutnya, getaran gempa yang dirasakan oleh warga di wilayah Kota Depok terasa sebanyak 3 kali, seperti halnya goyangan saja. Hal serupa juga dirasakan oleh juru parkir di wilayah Jalan Margonda Raya bernama Rawi, di mana saat kejadian memang Rawi sedang bertugas di sebuah minimarket dan merasakan adanya getaran gempa. Meski demikian, Rawi tidak tahu bahwasanya saat itu sudah menjadi gempa. Rawi hanya merasakan getaran seperti goyangan saja dan menganggap itu hal yang lumrah atau hanya perasaannya saja. Bahkan saat ditanya oleh Depok.com, apakah Rawi mengetahui terjadi gempa? Ia tidak mengetahui. Namun saat ditanya apakah merasakan getaran gempa tersebut, Rawi sendiri memang menuturkan bahwasanya ia merasakan getaran gempa meskipun kekuatan dari getaran gempa tersebut tidak begitu keras, bahkan berupa goyangan saja. Tadi juga Tribun News Depok sempat bertanya dengan pedagang jahe, di mana pedagang tersebut juga merasakan getaran gempa khususnya di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok.
Selain di wilayah Kecamatan Desi, getaran gempa tersebut juga dirasakan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Bahkan frekuensi getaran gempa di wilayah Kecamatan Sawangan lebih besar dibandingkan wilayah Desi, Kota Depok, di mana warga di wilayah Kecamatan Sawangan menuturkan getaran gempa yang terjadi sekitar pukul 8 malam tersebut sampai terasa getaran yang sudah menghasilkan goyangan tajam. Tribuners seperti diketahui juga saat itu memang belum ada pernyataan resmi terkait dampak dari getaran gempa tersebut. Namun sejauh ini pantauan di Depok sendiri memang tidak terjadi kerusakan akibat dari gempa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait gempa yang dengan titik di Kabupaten Bekasi dan dirasakan oleh warga, khususnya masyarakat Kota Depok. Baik, Rifki, terkait dengan gempa yang terjadi, apakah dari masyarakat Depok ini ada kewaspadaan soal kemungkinan gempa susulan? Baik, rekan Rizka, tadi juga tribunnews.com menanyakan apakah ada kekhawatiran terkait adanya gempa susulan. Warga sendiri mengaku merasa was-was. Meski demikian, warga tetap waspada dan berjaga-jaga. Artinya meski gempa yang terjadi tadi sekira pukul 8 tidak berdampak begitu fatal, namun warga masih berjaga-jaga dan berharap tidak adanya gempa susulan. Namun dan gempa susulan, warga sendiri berharap bisa melakukan antisipasi atau bertindak tepat dan lebih aman. Meskipun seperti yang terlihat di layar saya, memang lalu lintas di Jalan Margonda Depok ini tidak ada hambatan, bisa terasa getaran di wilayah Kota Depok. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Depok Rifki Ibnu masih terkait dengan laporan situasi terkini di Depok pasca gempa yang mengguncang Bekasi dan juga sekitarnya. Selamat bertugas kembali. Gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat juga turut berdampak langsung pada perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta Dion Putra akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com Dionisius Arya Bimasuci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator-eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Gempa susulan kembali mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 3,3. Adapun gempa susulan ini terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 4,9 pada Rabu malam. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa susulan ini berlokasi di 16 km tenggara Kabupaten Bekasi.
Pusat gempa Bekasi ini berada di darat pada kedalaman 10 km. Sejauh ini belum diketahui dampak gempa maupun adanya kerusakan bangunan atau korban jiwa. Seperti diketahui Tribuners bahwa sebelumnya gempa utama sempat tercatat dengan kekuatan magnitudo 4,9. Namun setelah analisis lebih lanjut, BMKG menyatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7 pada kedalaman 10 km. Titik gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengatakan terjadi gempa sebanyak 7 kali di Kabupaten Bekasi semalam. Gempa terdiri dari 1 gempa utama dan 6 gempa susulan. Adapun gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Meski terjadi serangkaian susulan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tenang karena kekuatan gempa lanjutan atau susulan ini relatif kecil dari gempa utama. Oh, suka orang mana? Rumah bapak angkat, kena. Merolok temboknya sama bapak angkat. Nah, rengsol. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal sehingga guncangannya dirasakan cukup luas. Epicenter gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi hingga memicu getaran kuat di wilayah sekitar.
Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Rabu 20 Agustus 2025. Meski tergolong gempa dangkal, getarannya dirasakan hingga Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang. Bahkan guncangan tersebut membuat benda-benda yang berada di dalam rumah berasa bergoyang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan kerusakan cukup banyak terjadi di wilayah Karawang. Beberapa bangunan dilaporkan retak dan warga sempat panik keluar rumah. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Magnitudo 4,7 yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh warga di wilayah Depok, Jawa Barat. Terkait dengan situasi pasca gempa di Depok, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Depok, ada Rifki Ibnumasi. Selamat malam, Rifki. Selamat malam, rekan Baik, Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat? Baik rekan Rizka dan listeners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi malam sekira pukul 8 kurang memang dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Depok. Pantauan Tribunnews Depok.com sendiri di area Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, memang getaran gempa sempat terjadi beberapa detik dan getaran tersebut dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Depok terjadi perbincangan baik di media sosial maupun perbincangan warga di sekitaran Jalan Margonda Raya. Seorang pengendara atau seorang pengemudi ojek online atau ojol menuturkan bahwasanya gempa tersebut dirasakan sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau kurang dari pukul 8 malam. Di mana saat kejadian memang suasana di Jalan Margonda Raya sedang padat. Meski demikian, memang getaran gempa tersebut tidak terjadi begitu lama, hanya beberapa detik saja. Seorang pengendara motor itu juga menyebutkan bahwasanya saat terjadi getaran gempa di wilayah Kota Depok, para pengemudi ojek online sempat berhenti dan menanyakan ke rekan-rekannya. Menurutnya, getaran gempa yang dirasakan oleh warga di wilayah Kota Depok terasa sebanyak 3 kali, seperti halnya goyangan saja. Hal serupa juga dirasakan oleh juru parkir di wilayah Jalan Margonda Raya bernama Rawi, di mana saat kejadian memang Rawi sedang bertugas di sebuah minimarket dan merasakan adanya getaran gempa. Meski demikian, Rawi tidak tahu bahwasanya saat itu sudah terjadi gempa. Rawi hanya merasakan getaran seperti goyangan saja dan menganggap itu hal yang lumrah atau hanya perasaannya saja. Bahkan saat ditanya oleh Depok.com, apakah Rawi mengetahui terjadi gempa? Ia tidak mengetahui. Namun saat ditanya apakah merasakan getaran gempa tersebut, Rawi sendiri memang menuturkan bahwasanya ia merasakan getaran gempa meskipun kekuatan dari getaran gempa tersebut tidak begitu keras, bahkan berupa goyangan saja. Tadi juga Tribunnews Depok sempat bertanya dengan pedagang jahe, di mana pedagang tersebut juga merasakan getaran gempa khususnya di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok.
Selain di wilayah Kecamatan Desi, getaran gempa tersebut juga dirasakan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Bahkan frekuensi getaran gempa di wilayah Kecamatan Sawangan lebih besar dibandingkan wilayah Desi, Kota Depok, di mana warga di wilayah Kecamatan Sawangan menuturkan getaran gempa yang terjadi sekitar pukul 8 malam tersebut sampai terasa getaran yang sudah benar-benar goyangan saja. Tribuners seperti diketahui juga saat itu memang belum ada pernyataan resmi terkait dampak dari getaran gempa tersebut. Namun sejauh ini pantauan di Depok sendiri memang tidak terjadi kerusakan akibat dari gempa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait gempa yang dengan titik di Kabupaten Bekasi dan dirasakan oleh warga, khususnya masyarakat Kota Depok. Baik, Rifki, terkait dengan gempa yang terjadi, apakah dari masyarakat Depok ini ada kewaspadaan soal kemungkinan gempa susulan? Baik, rekan Rizka, tadi juga tribunnews.com menanyakan apakah ada kekhawatiran terkait adanya gempa susulan. Warga sendiri mengaku merasa was-was. Meski demikian, warga tetap waspada dan berjaga-jaga. Artinya meski gempa yang terjadi tadi sekira pukul 8 tidak berdampak begitu fatal, namun warga masih berjaga-jaga dan berharap tidak adanya gempa susulan. Namun dari gempa susulan, warga sendiri berharap bisa melakukan antisipasi atau pergi ke tempat yang lebih aman. Meskipun seperti yang terlihat di layar saya, memang lalu lintas di Jalan Margonda Depok ini tidak ada hambatan, bisa terasa getaran di wilayah Kota Depok. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Depok Rifki Ibnu Masih terkait dengan laporan situasi terkini di Depok pasca gempa yang mengguncang Bekasi dan juga sekitarnya. Selamat bertugas kembali. Gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat juga turut berdampak langsung pada perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta Dion Putra akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com di NCS area Bima Suci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator-eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Gempa susulan kembali mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 3,3. Adapun gempa susulan ini terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 4,9 pada Rabu malam. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa susulan ini berlokasi di 16 km tenggara Kabupaten Bekasi.
Pusat gempa Bekasi ini berada di darat pada kedalaman 10 km. Sejauh ini belum diketahui dampak gempa maupun adanya kerusakan bangunan atau korban jiwa. Seperti diketahui Tribuners bahwa sebelumnya gempa utama sempat tercatat dengan kekuatan magnitudo 4,9. Namun setelah analisis lebih lanjut, BMKG menyatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7 pada kedalaman 10 km. Titik gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengatakan terjadi gempa sebanyak 7 kali di Kabupaten Bekasi semalam. Gempa terdiri dari 1 gempa utama dan 6 gempa susulan. Adapun gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Meski terjadi serangkaian susulan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tenang karena kekuatan gempa lanjutan atau susulan ini relatif kecil dari gempa utama. Oh, suka orang mana? Rumah bapak angkat kena merolok temboknya sama bapak angkat. Tak, rengsol. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal sehingga guncangannya dirasakan cukup luas. Epicenter gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi hingga memicu getaran kuat di wilayah sekitar.
Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Rabu 20 Agustus 2025. Meski tergolong gempa dangkal, getarannya dirasakan hingga Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang. Bahkan guncangan tersebut membuat benda-benda yang berada di dalam rumah berasa bergoyang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan kerusakan cukup banyak terjadi di wilayah Karawang. Beberapa bangunan dilaporkan retak dan warga sempat panik keluar rumah. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Magnitudo 4,7 yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh warga di wilayah Depok, Jawa Barat. Terkait dengan situasi pasca gempa di Depok, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Depok, ada Rifki Ibnumasi. Selamat malam, Rifki. Selamat malam, rekan. Baik, Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat? Baik rekan Rizka dan listeners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi malam sekira pukul 8 kurang memang dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Depok. Pantauan Tribun News Depok.com sendiri di area Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, memang getaran gempa sempat terjadi beberapa detik dan getaran tersebut dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Depok terjadi perbincangan baik di media sosial maupun perbincangan warga di sekitaran Jalan Margonda Raya. Seorang pengendara atau seorang pengemudi ojek online atau ojol menuturkan bahwasanya gempa tersebut dirasakan sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau kurang dari pukul 8 malam, di mana saat kejadian memang suasana di Jalan Margonda Raya sedang padat. Meski demikian, memang getaran gempa tersebut tidak terjadi begitu lama, hanya beberapa detik saja. Seorang pengendara motor itu juga menyebutkan bahwasanya saat terjadi getaran gempa di wilayah Kota Depok, para pengemudi ojek online sempat berhenti dan menanyakan ke rekan-rekannya. Menurutnya, getaran gempa yang dirasakan oleh warga di wilayah Kota Depok terasa sebanyak 3 kali, seperti halnya goyangan saja. Hal serupa juga dirasakan oleh juru parkir di wilayah Jalan Margonda Raya bernama Rawi, di mana saat kejadian memang Rawi sedang bertugas di sebuah minimarket dan merasakan adanya getaran gempa. Meski demikian, Rawi tidak tahu bahwasanya saat itu sudah terjadi gempa. Rawi hanya merasakan getaran seperti goyangan saja dan menganggap itu hal yang lumrah atau hanya perasaannya saja. Bahkan saat ditanya oleh Depok.com, apakah Rawi mengetahui terjadi gempa? Ia tidak mengetahui. Namun saat ditanya apakah merasakan getaran gempa tersebut, Rawi sendiri memang menuturkan bahwasanya ia merasakan getaran gempa meskipun kekuatan dari getaran gempa tersebut tidak begitu keras, bahkan berupa goyangan saja. Tadi juga Tribun News Depok sempat bertanya dengan pedagang jahe, di mana pedagang tersebut juga merasakan getaran gempa khususnya di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok.
Selain di wilayah Kecamatan Desi, getaran gempa tersebut juga dirasakan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Bahkan frekuensi getaran gempa di wilayah Kecamatan Sawangan lebih besar dibandingkan wilayah Desi, Kota Depok, di mana warga di wilayah Kecamatan Sawangan menuturkan getaran gempa yang terjadi sekitar pukul 8 malam tersebut sampai terasa getaran yang sudah menghasilkan goyangan saja. Tribuners seperti diketahui hingga saat itu memang belum ada pernyataan resmi terkait dampak dari getaran gempa tersebut. Namun sejauh ini pantauan di Depok sendiri memang tidak terjadi kerusakan akibat dari gempa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait gempa yang dengan titik di Kabupaten Bekasi dan dirasakan oleh warga, khususnya masyarakat Kota Depok. Baik, Rifki, terkait dengan gempa yang terjadi, apakah dari masyarakat Depok ini ada kewaspadaan soal kemungkinan gempa susulan? Baik, rekan Rizka, tadi juga tribunnews.com menanyakan apakah ada kekhawatiran terkait adanya gempa susulan. Warga sendiri mengaku merasa was-was. Meski demikian, warga tetap waspada dan berjaga-jaga. Artinya meski gempa yang terjadi tadi sekira pukul 8 tidak berdampak begitu fatal, namun warga masih berjaga-jaga dan berharap tidak adanya gempa susulan. Namun dan gempa susulan, warga sendiri berharap bisa melakukan antisipasi atau bertindak ke depan yang lebih aman. Meskipun seperti yang terlihat di layar saya, memang lalu lintas di Jalan Margonda Depok ini tidak ada hambatan, bisa terasa getaran di wilayah Kota Depok. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Depok Rifki Ibnu Masih terkait dengan laporan situasi terkini di Depok pasca gempa yang mengguncang Bekasi dan juga sekitarnya. Selamat bertugas kembali. Gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat juga turut berdampak langsung pada perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta Dion Putra akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com Dionysius Arya Bima Suci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator-eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Gempa susulan kembali mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 3,3. Adapun gempa susulan ini terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 4,9 pada Rabu malam. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa susulan ini berlokasi di 16 km tenggara Kabupaten Bekasi.
Pusat gempa Bekasi ini berada di darat pada kedalaman 10 km. Sejauh ini belum diketahui dampak gempa maupun adanya kerusakan bangunan atau korban jiwa. Seperti diketahui Tribuners bahwa sebelumnya gempa utama sempat tercatat dengan kekuatan magnitudo 4,9. Namun setelah analisis lebih lanjut, BMKG menyatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7 pada kedalaman 10 km. Titik gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengatakan terjadi gempa sebanyak 7 kali di Kabupaten Bekasi semalam. Gempa terdiri dari 1 gempa utama dan 6 gempa susulan. Adapun gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Meski terjadi serangkaian susulan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tenang karena kekuatan gempa lanjutan atau susulan ini relatif kecil dari gempa utama. Oh, suka orang mana? Rumah bapak angkat, kena. Merolok temboknya sama bapak angkat. Nah, garing sol. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal sehingga guncangannya dirasakan cukup luas. Epicenter gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi hingga memicu getaran kuat di wilayah sekitar.
Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Rabu 20 Agustus 2025. Meski tergolong gempa dangkal, getarannya dirasakan hingga Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang. Bahkan guncangan tersebut membuat benda-benda yang berada di dalam rumah berasa bergoyang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan kerusakan cukup banyak terjadi di wilayah Karawang. Beberapa bangunan dilaporkan retak dan warga sempat panik keluar rumah. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Magnitudo 4,7 yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh warga di wilayah Depok, Jawa Barat. Terkait dengan situasi pasca gempa di Depok, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Depok, ada Rifki Ibnumasi. Selamat malam, Rifki. Selamat malam, rekan. Baik, Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat? Baik rekan Rizka dan listeners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi malam sekira pukul 8 kurang memang dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Depok. Pantauan Tribun News Depok.com sendiri di area Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, memang getaran gempa sempat terjadi beberapa detik dan getaran tersebut dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Depok terjadi perbincangan baik di media sosial maupun perbincangan warga di sekitaran Jalan Margonda Raya. Seorang pengendara atau seorang pengemudi ojek online atau ojol menuturkan bahwasanya gempa tersebut dirasakan sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau kurang dari pukul 8 malam, di mana saat kejadian memang suasana di Jalan Margonda Raya sedang padat. Meski demikian, memang getaran gempa tersebut tidak terjadi begitu lama, hanya beberapa detik saja. Seorang pengendara motor itu juga menyebutkan bahwasanya saat terjadi getaran gempa di wilayah Kota Depok, para pengemudi ojek online sempat berhenti dan menanyakan ke rekan-rekannya. Menurutnya, getaran gempa yang dirasakan oleh warga di wilayah Kota Depok terasa sebanyak 3 kali, seperti halnya goyangan saja. Hal serupa juga dirasakan oleh juru parkir di wilayah Jalan Margonda Raya bernama Rawi, di mana saat kejadian memang Rawi sedang bertugas di sebuah minimarket dan merasakan adanya getaran gempa. Meski demikian, Rawi tidak tahu bahwasanya saat itu sudah terjadi gempa. Rawi hanya merasakan getaran seperti goyangan saja dan menganggap itu hal yang lumrah atau hanya perasaannya saja. Bahkan saat ditanya oleh Depok.com, apakah Rawi mengetahui terjadi gempa? Ia tidak mengetahui. Namun saat ditanya apakah merasakan getaran gempa tersebut, Rawi sendiri memang menuturkan bahwasanya ia merasakan getaran gempa meskipun kekuatan dari getaran gempa tersebut tidak begitu keras, bahkan berupa goyangan saja. Tadi juga Tribun News Depok sempat bertanya dengan pedagang jahe, di mana pedagang tersebut juga merasakan getaran gempa khususnya di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok.
Selain di wilayah Kecamatan Desi, getaran gempa tersebut juga dirasakan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Bahkan frekuensi getaran gempa di wilayah Kecamatan Sawangan lebih besar dibandingkan wilayah Desi, Kota Depok, di mana warga di wilayah Kecamatan Sawangan menuturkan getaran gempa yang terjadi sekitar pukul 8 malam tersebut sampai terasa getaran yang sudah benar-benar goyangan saja. Tribuners seperti diketahui hingga saat itu memang belum ada pernyataan resmi terkait dampak dari getaran gempa tersebut. Namun sejauh ini pantauan di Depok sendiri memang tidak terjadi kerusakan akibat dari gempa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait gempa yang dengan titik di Kabupaten Bekasi dan dirasakan oleh warga, khususnya masyarakat Kota Depok. Baik, Rifki, terkait dengan gempa yang terjadi, apakah dari masyarakat Depok ini ada kewaspadaan soal kemungkinan gempa susulan? Baik, rekan Rizka, tadi juga tribunnews.com menanyakan apakah ada kekhawatiran terkait adanya gempa susulan. Warga sendiri mengaku merasa was-was. Meski demikian, warga tetap waspada dan berjaga-jaga. Artinya meski gempa yang terjadi tadi sekira pukul 8 tidak berdampak begitu fatal, namun warga masih berjaga-jaga dan berharap tidak adanya gempa susulan. Dan gempa susulan, warga sendiri berharap bisa melakukan antisipasi atau pergi ke tempat yang lebih aman. Meskipun seperti yang terlihat di layar saya, memang lalu lintas di Jalan Margonda Depok ini tidak ada hambatan, bisa terasa getaran di wilayah Kota Depok. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Depok Rifki Ibnu Masih terkait dengan laporan situasi terkini di Depok pasca gempa yang mengguncang Bekasi dan juga sekitarnya. Selamat bertugas kembali. Gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat juga turut berdampak langsung pada perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta Dion Putra akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com Dionysius Arya Bima Suci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator-eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Gempa susulan kembali mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 3,3. Adapun gempa susulan ini terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 4,9 pada Rabu malam. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa susulan ini berlokasi di 16 km tenggara Kabupaten Bekasi.
Pusat gempa Bekasi ini berada di darat pada kedalaman 10 km. Sejauh ini belum diketahui dampak gempa maupun adanya kerusakan bangunan atau korban jiwa. Seperti diketahui Tribuners bahwa sebelumnya gempa utama sempat tercatat dengan kekuatan magnitudo 4,9. Namun setelah analisis lebih lanjut, BMKG menyatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7 pada kedalaman 10 km. Titik gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengatakan terjadi gempa sebanyak 7 kali di Kabupaten Bekasi semalam. Gempa terdiri dari 1 gempa utama dan 6 gempa susulan. Adapun gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Meski terjadi serangkaian susulan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tenang karena kekuatan gempa lanjutan atau susulan ini relatif kecil dari gempa utama. Oh, suka orang mana? Rumah bapak angkat kena merolok temboknya sama bapak angkat. Nah, garing sol. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal sehingga guncangannya dirasakan cukup luas. Epicenter gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi hingga memicu getaran kuat di wilayah sekitar.
Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Rabu 20 Agustus 2025. Meski tergolong gempa dangkal, getarannya dirasakan hingga Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang. Bahkan guncangan tersebut membuat benda-benda yang berada di dalam rumah berasa bergoyang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan kerusakan cukup banyak terjadi di wilayah Karawang. Beberapa bangunan dilaporkan retak dan warga sempat panik keluar rumah. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Magnitudo 4,7 yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh warga di wilayah Depok, Jawa Barat. Terkait dengan situasi pasca gempa di Depok, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Depok, ada Rifki Ibnu Masih. Selamat malam, Rifki. Selamat malam, rekan sekalian. Baik. Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat? Baik rekan Rizka dan listeners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi malam sekira pukul 8 kurang memang dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Depok. Pantauan Tribun News Depok.com sendiri di area Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, memang getaran gempa sempat terjadi beberapa detik dan getaran tersebut dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Depok terjadi perbincangan baik di media sosial maupun perbincangan warga di sekitaran Jalan Margonda Raya. Seorang pengendara atau seorang pengemudi ojek online atau ojol menuturkan bahwasanya gempa tersebut dirasakan sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau kurang dari pukul 8 malam, di mana saat kejadian memang suasana di Jalan Margonda Raya sedang padat. Meski demikian, memang getaran gempa tersebut tidak terjadi begitu lama, hanya beberapa detik saja. Seorang pengendara motor itu juga menyebutkan bahwasanya saat terjadi getaran gempa di wilayah Kota Depok, para pengemudi ojek online sempat berhenti dan menanyakan ke rekan-rekannya. Menurutnya, getaran gempa yang dirasakan oleh warga di wilayah Kota Depok terasa sebanyak 3 kali, seperti halnya goyangan saja. Hal serupa juga dirasakan oleh juru parkir di wilayah Jalan Margonda Raya bernama Rawi, di mana saat kejadian memang Rawi sedang bertugas di sebuah minimarket dan merasakan adanya getaran gempa. Meski demikian, Rawi tidak tahu bahwasanya saat itu sudah menjadi gempa. Rawi hanya merasakan getaran seperti goyangan saja dan menganggap itu hal yang lumrah atau hanya perasaannya saja. Bahkan saat ditanya oleh Depok.com, apakah Rawi mengetahui terjadi gempa? Ia tidak mengetahui. Namun saat ditanya apakah merasakan getaran gempa tersebut, Rawi sendiri memang menuturkan bahwasanya ia merasakan getaran gempa meskipun kekuatan dari getaran gempa tersebut tidak begitu keras, bahkan berupa goyangan saja. Tadi juga Tribun News Depok sempat bertanya dengan pedagang jahe, di mana pedagang tersebut juga merasakan getaran gempa khususnya di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok.
Selain di wilayah Kecamatan Desi, getaran gempa tersebut juga dirasakan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Bahkan frekuensi getaran gempa di wilayah Kecamatan Sawangan lebih besar dibandingkan wilayah Desi, Kota Depok, di mana warga di wilayah Kecamatan Sawangan menuturkan getaran gempa yang terjadi sekitar pukul 8 malam tersebut sampai terasa getaran yang sudah benar-benar goyangan tajam. Tribuners seperti diketahui juga saat itu memang belum ada pernyataan resmi terkait dampak dari getaran gempa tersebut. Namun sejauh ini pantauan di Depok sendiri memang tidak terjadi kerusakan akibat dari gempa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait gempa yang dengan titik di Kabupaten Bekasi dan dirasakan oleh warga, khususnya masyarakat Kota Depok. Baik, Rifki, terkait dengan gempa yang terjadi, apakah dari masyarakat Depok ini ada kewaspadaan soal kemungkinan gempa susulan? Baik, rekan Rizka, tadi juga tribunnews.com menanyakan apakah ada kekhawatiran terkait adanya gempa susulan. Warga sendiri mengaku merasa was-was. Meski demikian, warga tetap waspada dan berjaga-jaga. Artinya meski gempa yang terjadi tadi sekira pukul 8 tidak berdampak begitu fatal, namun warga masih berjaga-jaga dan berharap tidak adanya gempa susulan. Namun dan gempa susulan, warga sendiri berharap bisa melakukan antisipasi atau pergi ke tempat yang lebih aman. Meskipun seperti yang terlihat di layar saya, memang lalu lintas di Jalan Margonda Depok ini tidak ada hambatan, bisa terasa getaran di wilayah Kota Depok. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Depok Rifki Ibnu Masih terkait dengan laporan situasi terkini di Depok pasca gempa yang mengguncang Bekasi dan juga sekitarnya. Selamat bertugas kembali. Gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat juga turut berdampak langsung pada perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta Dion Putra akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com Dionysius Arya Bimasuci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator-eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Gempa susulan kembali mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 3,3. Adapun gempa susulan ini terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 4,9 pada Rabu malam. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa susulan ini berlokasi di 16 km tenggara Kabupaten Bekasi.
Pusat gempa Bekasi ini berada di darat pada kedalaman 10 km. Sejauh ini belum diketahui dampak gempa maupun adanya kerusakan bangunan atau korban jiwa. Seperti diketahui, Tribuners, bahwa sebelumnya gempa utama sempat tercatat dengan kekuatan magnitudo 4,9. Namun setelah analisis lebih lanjut, BMKG menyatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7 pada kedalaman 10 km. Titik gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengatakan terjadi gempa sebanyak 7 kali di Kabupaten Bekasi semalam. Gempa terdiri dari 1 gempa utama dan 6 gempa susulan. Adapun gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Meski terjadi serangkaian susulan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tenang karena kekuatan gempa lanjutan atau susulan ini relatif kecil dari gempa utama. Oh, suka orang menang. Rumah bapak angkat kena merolok temboknya sama bapak angkat. Nah, garing sol. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal sehingga guncangannya dirasakan cukup luas. Epicenter gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi hingga memicu getaran kuat di wilayah sekitar.
Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Rabu 20 Agustus 2025. Meski tergolong gempa dangkal, getarannya dirasakan hingga Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang. Bahkan guncangan tersebut membuat benda-benda yang berada di dalam rumah berasa bergoyang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan kerusakan cukup banyak terjadi di wilayah Karawang. Beberapa bangunan dilaporkan retak dan warga sempat panik keluar rumah. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Magnitudo 4,7 yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh warga di wilayah Depok, Jawa Barat. Terkait dengan situasi pasca gempa di Depok, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Depok, ada Rifki Ibnumasi. Selamat malam, Rifki. Selamat malam, rekan sekalian. Baik. Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat? Baik rekan Rizka dan listeners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi malam sekira pukul 8 kurang memang dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Depok. Pantauan Tribun News Depok.com sendiri di area Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, memang getaran gempa sempat terjadi beberapa detik dan getaran tersebut dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Depok terjadi perbincangan baik di media sosial maupun perbincangan warga di sekitaran Jalan Margonda Raya. Seorang pengendara atau seorang pengemudi ojek online atau ojol menuturkan bahwasanya gempa tersebut dirasakan sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau kurang dari pukul 8 malam, di mana saat kejadian memang suasana di Jalan Margonda Raya sedang padat. Meski demikian, memang getaran gempa tersebut tidak terjadi begitu lama, hanya beberapa detik saja. Seorang pengendara motor itu juga menyebutkan bahwasanya saat terjadi getaran gempa di wilayah Kota Depok, para pengemudi ojek online sempat berhenti dan menanyakan ke rekan-rekannya. Menurutnya, getaran gempa yang dirasakan oleh warga di wilayah Kota Depok terasa sebanyak 3 kali, seperti halnya goyangan saja. Hal serupa juga dirasakan oleh juru parkir di wilayah Jalan Margonda Raya bernama Rawi, di mana saat kejadian memang Rawi sedang bertugas di sebuah minimarket dan merasakan adanya getaran gempa. Meski demikian, Rawi tidak tahu bahwasanya saat itu sudah menjadi gempa. Rawi hanya merasakan getaran seperti goyangan saja dan menganggap itu hal yang lumrah atau hanya perasaannya saja. Bahkan saat ditanya oleh Depok.com, apakah Rawi mengetahui terjadi gempa? Ia tidak mengetahui. Namun saat ditanya apakah merasakan getaran gempa tersebut, Rawi sendiri memang menuturkan bahwasanya ia merasakan getaran gempa meskipun kekuatan dari getaran gempa tersebut tidak begitu keras, bahkan berupa goyangan saja. Tadi juga Tribun News Depok sempat bertanya dengan pedagang jahe, di mana pedagang tersebut juga merasakan getaran gempa khususnya di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok.
Selain di wilayah Kecamatan Desi, getaran gempa tersebut juga dirasakan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Bahkan frekuensi getaran gempa di wilayah Kecamatan Sawangan lebih besar dibandingkan wilayah Desi, Kota Depok, di mana warga di wilayah Kecamatan Sawangan menuturkan getaran gempa yang terjadi sekitar pukul 8 malam tersebut sampai terasa getaran yang sudah menghasilkan goyangan tajam. Tribunnya seperti diketahui hingga saat itu memang belum ada pernyataan resmi terkait dampak dari getaran gempa tersebut. Namun sejauh ini pantauan di Depok sendiri memang tidak terjadi kerusakan akibat dari gempa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait gempa yang dengan titik di Kabupaten Bekasi dan dirasakan oleh warga, khususnya masyarakat Kota Depok. Baik, Rifki, terkait dengan gempa yang terjadi, apakah dari masyarakat Depok ini ada kewaspadaan soal kemungkinan gempa susulan? Baik, rekan Rizka, tadi juga tribunnews.com menanyakan apakah ada kekhawatiran terkait adanya gempa susulan. Warga sendiri mengaku merasa was-was. Meski demikian, warga tetap waspada dan berjaga-jaga. Artinya meski gempa yang terjadi tadi sekira pukul 8 tidak berdampak begitu fatal, namun warga masih berjaga-jaga dan berharap tidak adanya gempa susulan. Dan gempa susulan, warga sendiri berharap bisa melakukan antisipasi atau pergi ke tempat yang lebih aman. Meskipun seperti yang terlihat di layar saya, memang lalu lintas di Jalan Margonda Depok ini tidak ada hambatan bisa terasa getaran di wilayah Kota Depok. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Depok Rifki Ibnu Masih terkait dengan laporan situasi terkini di Depok pasca gempa yang mengguncang Bekasi dan juga sekitarnya. Selamat bertugas kembali. Gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat juga turut berdampak langsung pada perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta Dion Putra akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com Dionysius Arya Bimasuci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator-eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Gempa susulan kembali mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 3,3. Adapun gempa susulan ini terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 4,9 pada Rabu malam. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa susulan ini berlokasi di 16 km tenggara Kabupaten Bekasi.
Pusat gempa Bekasi ini berada di darat pada kedalaman 10 km. Sejauh ini belum diketahui dampak gempa maupun adanya kerusakan bangunan atau korban jiwa. Seperti diketahui, Tribuners, bahwa sebelumnya gempa utama sempat tercatat dengan kekuatan magnitudo 4,9. Namun setelah analisis lebih lanjut, BMKG menyatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7 pada kedalaman 10 km. Titik gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengatakan terjadi gempa sebanyak 7 kali di Kabupaten Bekasi semalam. Gempa terdiri dari 1 gempa utama dan 6 gempa susulan. Adapun gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Meski terjadi serangkaian susulan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tenang karena kekuatan gempa lanjutan atau susulan ini relatif kecil dari gempa utama. Oh, suka orang menang. Rumah bapak angkat kena merolok temboknya sama bapak angkat. Tak, garing sol. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal sehingga guncangannya dirasakan cukup luas. Epicenter gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi hingga memicu getaran kuat di wilayah sekitar.
Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Rabu 20 Agustus 2025. Meski tergolong gempa dangkal, getarannya dirasakan hingga Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang. Bahkan guncangan tersebut membuat benda-benda yang berada di dalam rumah berasa bergoyang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan kerusakan cukup banyak terjadi di wilayah Karawang. Beberapa bangunan dilaporkan retak dan warga sempat panik keluar rumah. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Magnitudo 4,7 yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh warga di wilayah Depok, Jawa Barat. Terkait dengan situasi pasca gempa di Depok, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Depok, ada Rifki Ibnu Masih. Selamat malam, Rifki. Selamat malam, rekan Baik, Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat? Baik rekan Rizka dan listeners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi malam sekira pukul 8 kurang memang dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Depok. Pantauan Tribunnews Depok.com sendiri di area Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, memang getaran gempa sempat terjadi beberapa detik dan getaran tersebut dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Depok terjadi perbincangan baik di media sosial maupun perbincangan warga di sekitaran Jalan Margonda Raya. Seorang pengendara atau seorang pengemudi ojek online atau ojol menuturkan bahwasanya gempa tersebut dirasakan sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau kurang dari pukul 8 malam, di mana saat kejadian memang suasana di Jalan Margonda Raya sedang padat. Meski demikian, memang getaran gempa tersebut tidak terjadi begitu lama, hanya beberapa detik saja. Seorang pengendara motor itu juga menyebutkan bahwasanya saat terjadi getaran gempa di wilayah Kota Depok, para pengemudi ojek online sempat berhenti dan menanyakan ke rekan-rekannya. Menurutnya, getaran gempa yang dirasakan oleh warga di wilayah Kota Depok terasa sebanyak 3 kali, seperti halnya goyangan saja. Hal serupa juga dirasakan oleh juru parkir di wilayah Jalan Margonda Raya bernama Rawi, di mana saat kejadian memang Rawi sedang bertugas di sebuah minimarket dan merasakan adanya getaran gempa. Meski demikian, Rawi tidak tahu bahwasanya saat itu sudah terjadi gempa. Rawi hanya merasakan getaran seperti goyangan saja dan menganggap itu hal yang lumrah atau hanya perasaannya saja. Bahkan saat ditanya oleh Depok.com, apakah Rawi mengetahui terjadi gempa? Ia tidak mengetahui. Namun saat ditanya apakah merasakan getaran gempa tersebut, Rawi sendiri memang menuturkan bahwasanya ia merasakan getaran gempa meskipun kekuatan dari getaran gempa tersebut tidak begitu keras, bahkan berupa goyangan saja. Tadi juga Tribunnews Depok sempat bertanya dengan pedagang jahe, di mana pedagang tersebut juga merasakan getaran gempa khususnya di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok.
Selain di wilayah Kecamatan Desi, getaran gempa tersebut juga dirasakan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Bahkan frekuensi getaran gempa di wilayah Kecamatan Sawangan lebih besar dibandingkan wilayah Desi, Kota Depok, di mana warga di wilayah Kecamatan Sawangan menuturkan getaran gempa yang terjadi sekitar pukul 8 malam tersebut sampai terasa getaran yang sudah benar-benar goyangan saja. Tribuners seperti diketahui juga saat itu memang belum ada pernyataan resmi terkait dampak dari getaran gempa tersebut. Namun sejauh ini pantauan di Depok sendiri memang tidak terjadi kerusakan akibat dari gempa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait gempa yang dengan titik di Kabupaten Bekasi dan dirasakan oleh warga, khususnya masyarakat Kota Depok. Baik, Rifki, terkait dengan gempa yang terjadi, apakah dari masyarakat Depok ini ada kewaspadaan soal kemungkinan gempa susulan? Baik, rekan Rizka, tadi juga tribunnews.com menanyakan apakah ada kekhawatiran terkait adanya gempa susulan. Warga sendiri mengaku merasa was-was. Meski demikian, warga tetap waspada dan berjaga-jaga. Artinya meski gempa yang terjadi tadi sekira pukul 8 tidak berdampak begitu fatal, namun warga masih berjaga-jaga dan berharap tidak adanya gempa susulan. Namun dari gempa susulan, warga sendiri berharap bisa melakukan antisipasi atau pergi ke tempat yang lebih aman. Meskipun seperti yang terlihat di layar saya, memang lalu lintas di Jalan Margonda Depok ini tidak ada hambatan jika terasa getaran di wilayah Kota Depok. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Depok Rifki Ibnu Masih terkait dengan laporan situasi terkini di Depok pasca gempa yang mengguncang Bekasi dan juga sekitarnya. Selamat bertugas kembali. Gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat juga turut berdampak langsung pada perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta Dion Putra akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com di NCS area Bima Suci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator-eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Gempa susulan kembali mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 3,3. Adapun gempa susulan ini terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 4,9 pada Rabu malam. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa susulan ini berlokasi di 16 km tenggara Kabupaten Bekasi.
Pusat gempa Bekasi ini berada di darat pada kedalaman 10 km. Sejauh ini belum diketahui dampak gempa maupun adanya kerusakan bangunan atau korban jiwa. Seperti diketahui Tribuners bahwa sebelumnya gempa utama sempat tercatat dengan kekuatan magnitudo 4,9. Namun setelah analisis lebih lanjut, BMKG menyatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7 pada kedalaman 10 km. Titik gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengatakan terjadi gempa sebanyak 7 kali di Kabupaten Bekasi semalam. Gempa terdiri dari 1 gempa utama dan 6 gempa susulan. Adapun gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Meski terjadi serangkaian susulan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tenang karena kekuatan gempa lanjutan atau susulan ini relatif kecil dari gempa utama. Oh, suka orang menang. Rumah bapak angkat kena merolok temboknya sama bapak angkat. Tak, rengsol. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal sehingga guncangannya dirasakan cukup luas. Epicenter gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi hingga memicu getaran kuat di wilayah sekitar.
Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Rabu 20 Agustus 2025. Meski tergolong gempa dangkal, getarannya dirasakan hingga Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang. Bahkan guncangan tersebut membuat benda-benda yang berada di dalam rumah berasa bergoyang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan kerusakan cukup banyak terjadi di wilayah Karawang. Beberapa bangunan dilaporkan retak dan warga sempat panik keluar rumah. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Magnitudo 4,7 yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh warga di wilayah Depok, Jawa Barat. Terkait dengan situasi pasca gempa di Depok, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Depok, ada Rifki Ibnu Masih. Selamat malam, Rifki. Selamat malam, rekan sekalian. Baik, Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat? Baik rekan Rizka dan listeners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi malam sekira pukul 8 kurang memang dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Depok. Pantauan Tribunnews Depok.com sendiri di area Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, memang getaran gempa sempat terjadi beberapa detik dan getaran tersebut dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Depok terjadi perbincangan baik di media sosial maupun perbincangan warga di sekitaran Jalan Margonda Raya. Seorang pengendara atau seorang pengemudi ojek online atau ojol menuturkan bahwasanya gempa tersebut dirasakan sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau kurang dari pukul 8 malam. Di mana saat kejadian memang suasana di Jalan Margonda Raya sedang padat. Meski demikian, memang getaran gempa tersebut tidak terjadi begitu lama, hanya beberapa detik saja. Seorang pengendara motor itu juga menyebutkan bahwasanya saat terjadi getaran gempa di wilayah Kota Depok, para pengemudi ojek online sempat berhenti dan menanyakan ke rekan-rekannya. Menurutnya, getaran gempa yang dirasakan oleh warga di wilayah Kota Depok terasa sebanyak 3 kali, seperti halnya goyangan saja. Hal serupa juga dirasakan oleh juru parkir di wilayah Jalan Margonda Raya bernama Rawi, di mana saat kejadian memang Rawi sedang bertugas di sebuah minimarket dan merasakan adanya getaran gempa. Meski demikian, Rawi tidak tahu bahwasanya saat itu sudah terjadi gempa. Rawi hanya merasakan getaran seperti goyangan saja dan menganggap itu hal yang lumrah atau hanya perasaannya saja. Bahkan saat ditanya oleh Depok.com, apakah Rawi mengetahui terjadi gempa? Ia tidak mengetahui. Namun saat ditanya apakah merasakan getaran gempa tersebut, Rawi sendiri memang menuturkan bahwasanya ia merasakan getaran gempa meskipun kekuatan dari getaran gempa tersebut tidak begitu keras, bahkan berupa goyangan saja. Tadi juga Tribunnews Depok sempat bertanya dengan pedagang jahe, di mana pedagang tersebut juga merasakan getaran gempa khususnya di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok.
Selain di wilayah Kecamatan Desi, getaran gempa tersebut juga dirasakan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Bahkan frekuensi getaran gempa di wilayah Kecamatan Sawangan lebih besar dibandingkan wilayah Desi, Kota Depok, di mana warga di wilayah Kecamatan Sawangan menuturkan getaran gempa yang terjadi sekitar pukul 8 malam tersebut sampai terasa getaran yang sudah benar-benar goyangan saja. Tribuners seperti diketahui juga saat itu memang belum ada pernyataan resmi terkait dampak dari getaran gempa tersebut. Namun sejauh ini pantauan di Depok sendiri memang tidak terjadi kerusakan akibat dari gempa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait gempa yang dengan titik di Kabupaten Bekasi dan dirasakan oleh warga, khususnya masyarakat Kota Depok. Baik, Rifki, terkait dengan gempa yang terjadi, apakah dari masyarakat Depok ini ada kewaspadaan soal kemungkinan gempa susulan? Baik, rekan Rizka, tadi juga tribunnews.com menanyakan apakah ada kekhawatiran terkait adanya gempa susulan. Warga sendiri mengaku merasa was-was. Meski demikian, warga tetap waspada dan berjaga-jaga. Artinya meski gempa yang terjadi tadi sekira pukul 8 tidak berdampak begitu fatal, namun warga masih berjaga-jaga dan berharap tidak adanya gempa susulan. Namun dari gempa susulan, warga sendiri berharap bisa melakukan antisipasi atau pergi ke tempat yang lebih aman. Meskipun seperti yang terlihat di layar saya, memang lalu lintas di Jalan Margonda Depok ini tidak ada hambatan jika terasa getaran di wilayah Kota Depok. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Depok Rifki Ibnu Masih terkait dengan laporan situasi terkini di Depok pasca gempa yang mengguncang Bekasi dan juga sekitarnya. Selamat bertugas kembali. Gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat juga turut berdampak langsung pada perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta Dion Putra akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com Dionysius Arya Bimasuci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator-eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Gempa susulan kembali mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 3,3. Adapun gempa susulan ini terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 4,9 pada Rabu malam. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa susulan ini berlokasi di 16 km tenggara Kabupaten Bekasi.
Pusat gempa Bekasi ini berada di darat pada kedalaman 10 km. Sejauh ini belum diketahui dampak gempa maupun adanya kerusakan bangunan atau korban jiwa. Seperti diketahui Tribuners bahwa sebelumnya gempa utama sempat tercatat dengan kekuatan magnitudo 4,9. Namun setelah analisis lebih lanjut, BMKG menyatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7 pada kedalaman 10 km. Titik gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengatakan terjadi gempa sebanyak 7 kali di Kabupaten Bekasi semalam. Gempa terdiri dari 1 gempa utama dan 6 gempa susulan. Adapun gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Meski terjadi serangkaian susulan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tenang karena kekuatan gempa lanjutan atau susulan ini relatif kecil dari gempa utama. Oh, suka orang mana? Rumah bapak angkat kena merolok temboknya sama bapak angkat. Tak, garing sol. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal sehingga guncangannya dirasakan cukup luas. Epicenter gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi hingga memicu getaran kuat di wilayah sekitar.
Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Rabu 20 Agustus 2025. Meski tergolong gempa dangkal, getarannya dirasakan hingga Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang. Bahkan guncangan tersebut membuat benda-benda yang berada di dalam rumah berasa bergoyang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan kerusakan cukup banyak terjadi di wilayah Karawang. Beberapa bangunan dilaporkan retak dan warga sempat panik keluar rumah. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Magnitudo 4,7 yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh warga di wilayah Depok, Jawa Barat. Terkait dengan situasi pasca gempa di Depok, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Depok, ada Rifki Ibnu Masih. Selamat malam, Rifki. Selamat malam, rekan sekalian. Baik, Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat? Baik rekan Rizka dan listeners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi malam ini sekira pukul 8 kurang memang dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Depok. Pantauan Tribunnews Depok.com sendiri di area Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, memang getaran gempa sempat terjadi beberapa detik dan getaran tersebut dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Depok terjadi perbincangan baik di media sosial maupun perbincangan warga di sekitaran Jalan Margonda Raya. Seorang pengendara atau seorang pengemudi ojek online atau ojol menuturkan bahwasanya gempa tersebut dirasakan sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau kurang dari pukul 8 malam, di mana saat kejadian memang suasana di Jalan Margonda Raya sedang padat. Meski demikian, memang getaran gempa tersebut tidak terjadi begitu lama, hanya beberapa detik saja. Seorang pengendara motor itu juga menyebutkan bahwasanya saat terjadi getaran gempa di wilayah Kota Depok, para pengemudi ojek online sempat berhenti dan menanyakan ke rekan-rekannya. Menurutnya, getaran gempa yang dirasakan oleh warga di wilayah Kota Depok terasa sebanyak 3 kali, seperti halnya goyangan saja. Hal serupa juga dirasakan oleh juru parkir di wilayah Jalan Margonda Raya bernama Rawi, di mana saat kejadian memang Rawi sedang bertugas di sebuah minimarket dan merasakan adanya getaran gempa. Meski demikian, Rawi tidak tahu bahwasanya saat itu sudah menjadi gempa. Rawi hanya merasakan getaran seperti goyangan saja dan menganggap itu hal yang lumrah atau hanya perasaannya saja. Bahkan saat ditanya oleh Depok.com, apakah Rawi mengetahui terjadi gempa? Ia tidak mengetahui. Namun saat ditanya apakah merasakan getaran gempa tersebut, Rawi sendiri memang menuturkan bahwasanya ia merasakan getaran gempa meskipun kekuatan dari getaran gempa tersebut tidak begitu keras, bahkan berupa goyangan saja. Tadi juga Tribunnews Depok sempat bertanya dengan pedagang jahe, di mana pedagang tersebut juga merasakan getaran gempa khususnya di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok.
Selain di wilayah Kecamatan Desi, getaran gempa tersebut juga dirasakan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Bahkan frekuensi getaran gempa di wilayah Kecamatan Sawangan lebih besar dibandingkan wilayah Desi, Kota Depok, di mana warga di wilayah Kecamatan Sawangan menuturkan getaran gempa yang terjadi sekitar pukul 8 malam tersebut sampai terasa getaran yang tidak benar-benar goyangan saja. Tribuners seperti diketahui juga saat itu memang belum ada pernyataan resmi terkait dampak dari getaran gempa tersebut. Namun sejauh ini pantauan di Depok sendiri memang tidak terjadi kerusakan akibat dari gempa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait gempa yang dengan titik di Kabupaten Bekasi dan dirasakan oleh warga, khususnya masyarakat Kota Depok. Baik, Rifki, terkait dengan gempa yang terjadi, apakah dari masyarakat Depok ini ada kewaspadaan soal kemungkinan gempa susulan? Baik, rekan Rizka, tadi juga tribunnews.com menanyakan apakah ada kekhawatiran terkait adanya gempa susulan. Warga sendiri mengaku merasa was-was. Meski demikian, warga tetap waspada dan berjaga-jaga. Artinya meski gempa yang terjadi tadi sekira pukul 8 tidak berdampak begitu fatal, namun warga masih berjaga-jaga dan berharap tidak adanya gempa susulan. Namun dan gempa susulan, warga sendiri berharap bisa melakukan antisipasi atau pergi ke tempat yang lebih aman. Meskipun seperti yang terlihat di layar saya, memang lalu lintas di Jalan Margonda Depok ini tidak ada hambatan jika terasa getaran di wilayah Kota Depok. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Depok Rifki Ibnu Masih terkait dengan laporan situasi terkini di Depok pasca gempa yang mengguncang Bekasi dan juga sekitarnya. Selamat bertugas kembali. Gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat juga turut berdampak langsung pada perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta Dion Putra akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com di NCS area Bima Suci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator-eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Gempa susulan kembali mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 3,3. Adapun gempa susulan ini terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 4,9 pada Rabu malam. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa susulan ini berlokasi di 16 km tenggara Kabupaten Bekasi.
Pusat gempa Bekasi ini berada di darat pada kedalaman 10 km. Sejauh ini belum diketahui dampak gempa maupun adanya kerusakan bangunan atau korban jiwa. Seperti diketahui Tribuners bahwa sebelumnya gempa utama sempat tercatat dengan kekuatan magnitudo 4,9. Namun setelah analisis lebih lanjut, BMKG menyatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7 pada kedalaman 10 km. Titik gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengatakan terjadi gempa sebanyak 7 kali di Kabupaten Bekasi semalam. Gempa terdiri dari 1 gempa utama dan 6 gempa susulan. Adapun gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Meski terjadi serangkaian susulan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tenang karena kekuatan gempa lanjutan atau susulan ini relatif kecil dari gempa utama. Oh, suka orang mana? Rumah bapak angkat kena merolok temboknya sama bapak angkat. Nah, garing soal. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal sehingga guncangannya dirasakan cukup luas. Epicenter gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi hingga memicu getaran kuat di wilayah sekitar.
Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Rabu 20 Agustus 2025. Meski tergolong gempa dangkal, getarannya dirasakan hingga Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang. Bahkan guncangan tersebut membuat benda-benda yang berada di dalam rumah berasa bergoyang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan kerusakan cukup banyak terjadi di wilayah Karawang. Beberapa bangunan dilaporkan retak dan warga sempat panik keluar rumah. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Magnitudo 4,7 yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh warga di wilayah Depok, Jawa Barat. Terkait dengan situasi pasca gempa di Depok, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Depok, ada Rifki Ibnumasi. Selamat malam, Rifki. Selamat malam, rekan. Baik, Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat? Baik rekan Rizka dan listeners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi malam sekira pukul 8 kurang memang dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Depok. Pantauan Tribun News Depok.com sendiri di area Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, memang getaran gempa sempat terjadi beberapa detik dan getaran tersebut dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Depok terjadi perbincangan baik di media sosial maupun perbincangan warga di sekitaran Jalan Margonda Raya. Seorang pengendara atau seorang pengemudi ojek online atau ojol menuturkan bahwasanya gempa tersebut dirasakan sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau kurang dari pukul 8 malam, di mana saat kejadian memang suasana di Jalan Margonda Raya sedang padat. Meski demikian, memang getaran gempa tersebut tidak terjadi begitu lama, hanya beberapa detik saja. Seorang pengendara motor itu juga menyebutkan bahwasanya saat terjadi getaran gempa di wilayah Kota Depok, para pengemudi ojek online sempat berhenti dan menanyakan ke rekan-rekannya. Menurutnya, getaran gempa yang dirasakan oleh warga di wilayah Kota Depok terasa sebanyak 3 kali, seperti halnya goyangan saja. Hal serupa juga dirasakan oleh juru parkir di wilayah Jalan Margonda Raya bernama Rawi, di mana saat kejadian memang Rawi sedang bertugas di sebuah minimarket dan merasakan adanya getaran gempa. Meski demikian, Rawi tidak tahu bahwasanya saat itu sudah terjadi gempa. Rawi hanya merasakan getaran seperti goyangan saja dan menganggap itu hal yang lumrah atau hanya perasaannya saja. Bahkan saat ditanya oleh Depok.com, apakah Rawi mengetahui terjadi gempa? Ia tidak mengetahui. Namun saat ditanya apakah merasakan getaran gempa tersebut, Rawi sendiri memang menuturkan bahwasanya ia merasakan getaran gempa meskipun kekuatan dari getaran gempa tersebut tidak begitu keras, bahkan berupa goyangan saja. Tadi juga Tribun News Depok sempat bertanya dengan pedagang jahe, di mana pedagang tersebut juga merasakan getaran gempa khususnya di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok.
Selain di wilayah Kecamatan Desi, getaran gempa tersebut juga dirasakan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Bahkan frekuensi getaran gempa di wilayah Kecamatan Sawangan lebih besar dibandingkan wilayah Desi, Kota Depok, di mana warga di wilayah Kecamatan Sawangan menuturkan getaran gempa yang terjadi sekitar pukul 8 malam tersebut sampai terasa getaran yang sudah benar-benar goyangan saja. Tribunnya seperti diketahui hingga saat itu memang belum ada pernyataan resmi terkait dampak dari getaran gempa tersebut. Namun sejauh ini pantauan di Depok sendiri memang tidak terjadi kerusakan akibat dari gempa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait gempa yang dengan titik di Kabupaten Bekasi dan dirasakan oleh warga, khususnya masyarakat Kota Depok. Baik, Rifki, terkait dengan gempa yang terjadi, apakah dari masyarakat Depok ini ada kewaspadaan soal kemungkinan gempa susulan? Baik, rekan Rizka, tadi juga tribunnews.com menanyakan apakah ada kekhawatiran terkait adanya gempa susulan. Warga sendiri mengaku merasa was-was. Meski demikian, warga tetap waspada dan berjaga-jaga. Artinya meski gempa yang terjadi tadi sekira pukul 8 tidak berdampak begitu fatal, namun warga masih berjaga-jaga dan berharap tidak adanya gempa susulan. Dan gempa susulan, warga sendiri berharap bisa melakukan antisipasi atau pergi ke tempat yang lebih aman. Meskipun seperti yang terlihat di layar saya, memang lalu lintas di Jalan Margonda Depok ini tidak ada hambatan, bisa terasa getaran di wilayah Kota Depok. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Depok Rifki Ibnu Masih terkait dengan laporan situasi terkini di Depok pasca gempa yang mengguncang Bekasi dan juga sekitarnya. Selamat bertugas kembali. Gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat juga turut berdampak langsung pada perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta Dion Putra akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com Dionysius Arya Bima Suci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator-eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Gempa susulan kembali mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 3,3. Adapun gempa susulan ini terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 4,9 pada Rabu malam. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa susulan ini berlokasi di 16 km tenggara Kabupaten Bekasi.
Pusat gempa Bekasi ini berada di darat pada kedalaman 10 km. Sejauh ini belum diketahui dampak gempa maupun adanya kerusakan bangunan atau korban jiwa. Seperti diketahui Tribuners bahwa sebelumnya gempa utama sempat tercatat dengan kekuatan magnitudo 4,9. Namun setelah analisis lebih lanjut, BMKG menyatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7 pada kedalaman 10 km. Titik gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengatakan terjadi gempa sebanyak 7 kali di Kabupaten Bekasi semalam. Gempa terdiri dari 1 gempa utama dan 6 gempa susulan. Adapun gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Meski terjadi serangkaian susulan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tenang karena kekuatan gempa lanjutan atau susulan ini relatif kecil dari gempa utama. Oh, suka orang mana? Rumah bapak angkat kena merolok temboknya sama bapak angkat. Nah, garing soal. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal sehingga guncangannya dirasakan cukup luas. Epicenter gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi hingga memicu getaran kuat di wilayah sekitar.
Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Rabu 20 Agustus 2025. Meski tergolong gempa dangkal, getarannya dirasakan hingga Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang. Bahkan guncangan tersebut membuat benda-benda yang berada di dalam rumah berasa bergoyang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan kerusakan cukup banyak terjadi di wilayah Karawang. Beberapa bangunan dilaporkan retak dan warga sempat panik keluar rumah. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Magnitudo 4,7 yang berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga turut dirasakan oleh warga di wilayah Depok, Jawa Barat. Terkait dengan situasi pasca gempa di Depok, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Depok, ada Rifki Ibnumasi. Selamat malam, Rifki. Selamat malam, rekan sekalian. Baik. Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat? Baik rekan Rizka dan listeners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi malam sekira pukul 8 kurang memang dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Depok. Pantauan Tribun News Depok.com sendiri di area Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok, memang getaran gempa sempat terjadi beberapa detik dan getaran tersebut dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kota Depok terjadi perbincangan baik di media sosial maupun perbincangan warga di sekitaran Jalan Margonda Raya. Seorang pengendara atau seorang pengemudi ojek online atau ojol menuturkan bahwasanya gempa tersebut dirasakan sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau kurang dari pukul 8 malam, di mana saat kejadian memang suasana di Jalan Margonda Raya sedang padat. Meski demikian, memang getaran gempa tersebut tidak terjadi begitu lama, hanya beberapa detik saja. Seorang pengendara motor itu juga menyebutkan bahwasanya saat terjadi getaran gempa di wilayah Kota Depok, para pengemudi ojek online sempat berhenti dan menanyakan ke rekan-rekannya. Menurutnya, getaran gempa yang dirasakan oleh warga di wilayah Kota Depok terasa sebanyak 3 kali, seperti halnya goyangan saja. Hal serupa juga dirasakan oleh juru parkir di wilayah Jalan Margonda Raya bernama Rawi, di mana saat kejadian memang Rawi sedang bertugas di sebuah minimarket dan merasakan adanya getaran gempa. Meski demikian, Rawi tidak tahu bahwasanya saat itu sudah menjadi gempa. Rawi hanya merasakan getaran seperti goyangan saja dan menganggap itu hal yang lumrah atau hanya perasaannya saja. Bahkan saat ditanya oleh tim Depok.com, apakah Rawi mengetahui terjadi gempa? Ia tidak mengetahui. Namun saat ditanya apakah merasakan getaran gempa tersebut, Rawi sendiri memang menuturkan bahwasanya ia merasakan getaran gempa meskipun kekuatan dari getaran gempa tersebut tidak begitu keras, bahkan berupa goyangan saja. Tadi juga Tribun News Depok sempat bertanya dengan pedagang jahe, di mana pedagang tersebut juga merasakan getaran gempa khususnya di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok.
Selain di wilayah Kecamatan Desi, getaran gempa tersebut juga dirasakan di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Bahkan frekuensi getaran gempa di wilayah Kecamatan Sawangan lebih besar dibandingkan wilayah Desi, Kota Depok, di mana warga di wilayah Kecamatan Sawangan menuturkan getaran gempa yang terjadi sekitar pukul 8 malam tersebut sampai terasa getaran yang sudah benar-benar goyangan saja. Tribunnya seperti diketahui hingga saat itu memang belum ada pernyataan resmi terkait dampak dari getaran gempa tersebut. Namun sejauh ini pantauan di Depok sendiri memang tidak terjadi kerusakan akibat dari gempa tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait gempa yang dengan titik di Kabupaten Bekasi dan dirasakan oleh warga, khususnya masyarakat Kota Depok. Baik, Rifki, terkait dengan gempa yang terjadi, apakah dari masyarakat Depok ini ada kewaspadaan soal kemungkinan gempa susulan? Baik, rekan Rizka, tadi juga tribunnews.com menanyakan apakah ada kekhawatiran terkait adanya gempa susulan. Warga sendiri mengaku merasa was-was. Meski demikian, warga tetap waspada dan berjaga-jaga. Artinya meski gempa yang terjadi tadi sekira pukul 8 tidak berdampak begitu fatal, namun warga masih berjaga-jaga dan berharap tidak adanya gempa susulan. Namun dan gempa susulan, warga sendiri berharap bisa melakukan antisipasi atau pergi ke tempat yang lebih aman. Meskipun seperti yang terlihat di layar saya, memang lalu lintas di Jalan Margonda Depok ini tidak ada hambatan bisa terasa getaran di wilayah Kota Depok. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Depok Rifki Ibnu Masih terkait dengan laporan situasi terkini di Depok pasca gempa yang mengguncang Bekasi dan juga sekitarnya. Selamat bertugas kembali. Gempa bumi di Bekasi, Jawa Barat juga turut berdampak langsung pada perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta Dion Putra akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Ya, selamat malam pemirsa Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com Dionysius Arya Bimasuci. Gempa bumi yang terjadi di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga dirasakan di sekitar wilayah Jakarta. Gempa bumi ini pun turut menyebabkan gangguan layanan KRL komuter lain seperti yang terjadi di stasiun Tanah Abang, di mana seluruh perjalanan KRL ini dihentikan selama kurang lebih 30 menit untuk pengecekan lajur. Setelah lajur dinyatakan aman, baru kemudian kereta diberangkatkan kembali sekitar pukul 8:30 tadi. Tak hanya perjalanan kereta saja yang dihentikan, eskalator-eskalator yang ada di stasiun Tanah Abang juga tadi dimatikan untuk sementara waktu. Gempa susulan kembali mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 3,3. Adapun gempa susulan ini terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 4,9 pada Rabu malam. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa susulan ini berlokasi di 16 km tenggara Kabupaten Bekasi.
Pusat gempa Bekasi ini berada di darat pada kedalaman 10 km. Sejauh ini belum diketahui dampak gempa maupun adanya kerusakan bangunan atau korban jiwa. Seperti diketahui, Tribuners, bahwa sebelumnya gempa utama sempat tercatat dengan kekuatan magnitudo 4,9. Namun setelah analisis lebih lanjut, BMKG menyatakan gempa utama berkekuatan magnitudo 4,7 pada kedalaman 10 km. Titik gempa berada pada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengatakan terjadi gempa sebanyak 7 kali di Kabupaten Bekasi semalam. Gempa terdiri dari 1 gempa utama dan 6 gempa susulan. Adapun gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Meski terjadi serangkaian susulan, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tenang karena kekuatan gempa lanjutan atau susulan ini relatif kecil dari gempa utama. Oh, suka orang menang. Rumah bapak angkat kena merolok temboknya sama bapak angkat. Nah, garing sol. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu 20 Agustus malam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km di darat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi tersebut. Meski begitu, sejumlah warganet ramai-ramai melaporkan hal yang mereka rasakan melalui media sosial. Kata Bekasi kemudian memuncaki trending media sosial X. Sementara itu, KAI Komuter melalui unggahan di media sosial X menyampaikan, gempa menyebabkan perjalanan KRL menunggu pengecekan jalur aman untuk dilintasi kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi dipicu oleh pergerakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal sehingga guncangannya dirasakan cukup luas. Epicenter gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi hingga memicu Selamat malam, Rifki. Selamat malam rekan-rekan. Baik,
Rifki, bisa dilaporkan seperti apa gempa ataupun hal yang dirasakan oleh warga saat gempa terjadi tadi pukul 19.54 waktu Indonesia Barat?